Halo rekan Akses Legal, hari ini kita kembali di segmen awal-awal Akses Legal baru pertama kali upload video di YouTube. Jadi ini adalah segmen yang mewawancarai lawyer-lawyer yang sudah berpengalaman di dunia hukum khususnya di Bali. Apalagi kalau bukan segmen Lawyer Talk. Dan hari ini sudah hadir di studio Akses Legal seorang lawyer yang berpengalaman banyak di bidang hukum pidana dan juga sempat di lembaga bantuan hukum. Dan langsung saja saya perkenalkan beliau, Bli Nengah Jimat. Apa kabar Bli? Baik. Terima kasih sudah hadir untuk acara hari ini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang kami untuk bisa hadir mengisi acara Akses Legal yang sangat luar biasa dan terobosan untuk hukum ke depan, memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Bli. Oke. Jadi kita ingin tahu nih Bli, awal-awalnya jadi lawyer itu sejak tahun berapa gitu sih Bli? Saya tamat kuliah tahun 2005 dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kemudian sebelum wisuda sudah tersempat tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ya. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia di LBH Bali ya, Lembaga Bantuan Hukum. Sana sempat menjadi istilahnya volunteer atau paralegal sebelum kita. Tahun 2007 pendidikan, 2008 saya udah dilantik jadi lawyer. 2008. Nah, kemudian sepanjang itu saya lama berada di LBH. Kurang lebih sekitar dari 2005, 2008 izin keluar, 2011 saya keluar dari LBH. Jadi pertama kali saya menjadi lawyer merintis itu dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ya, dari sana kita menangani kasus-kasus yang sifatnya pro reo. Kebanyakan yang kasus pro reo artinya kasus-kasus orang yang masyarakat miskin yang kemudian berhadapan dengan persoalan hukum. Tentu kasus-kasus hukum yang menyangkut misalnya kebijakan publik, kemudian kasus-kasus di mana antara masyarakat dengan orang-orang yang memiliki uang, kemudian penguasa, artinya dengan mendampingi kasus-kasus di mana masyarakat berhadapan dengan kasus hukum di mana melawan pihak-pihak yang tidak seimbang. Di sana kita mengawali kasus proses penempaan di LBH. Artinya semasa masih kuliah, Bli Jimat sudah tergabung di LBH? Ya, jadi sudah selesai saat itu nunggu saya ini sudah kita tergabung ya, ikut menjadi kalau volunteer ya bahasa sederhananya ya relawan lah untuk mengadvokasi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Ya waktu itu mainnya di non litigasi. Ya ketika saya udah memiliki izin baru kita main di wilayah litigasi. Ya artinya wilayah litigasi adalah wilayah proses pembelaan di lembaga penegakan hukum di persidangan, pendampingan publik segala macam. Nah itu yang kemudian awal saya merintis sebagai seorang lawyer lahir di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Artinya memang sedari awal sejak mulai kuliah itu sudah tertarik mau jadi setelah ini saya jadi lawyer gitu ya? Ya, jadi ketertarikan saya saat itu adalah bagaimana pertama karena basic saya orang hukum ya. Kedua saya juga ya di hukum juga ikut organisasi, jadi banyak pergerakan-pergerakan melihat situasi bagaimana masyarakat, ketidakadilan di tengah masyarakat, persoalan-persoalan hukum di tengah carut-marutnya penegakan hukum khususnya di Bali. Umumnya itu yang kemudian saya menjadi tertantang untuk kemudian ikut terlibat mengambil peran bagaimana kita bisa pengetahuan kita, kemampuan kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, secara keilmuan. Oh, nah Bli kan cerita kalau mulainya itu dari LBH. Karakter-karakter kasus yang masuk LBH itu yang gimana sih Bli? Kebanyakan kasus yang masuk lewat LBH itu seperti apa? LBH Lembaga Bantuan Hukum ya, khusus Lembaga Bantuan Hukum ini ya.
yayasan ini itu kita beda dengan kantor-kantor law firm lainnya. Jadi tidak semua perkara ya waktu itu kita bisa ditangani oleh kantor LBH. Karena kita juga memegang prinsip-prinsip, ada aturan etika yang kita pegang. Misalnya kita tak mungkin memegang kasus korupsi, narkoba, yang kemudian pelecehan pelaku kekerasan atau kemudian ini ya pelecehan seksual terhadap anak, itu pelakunya kita nggak pegang karena kita di LBH ada ini standarisasi. Tapi kalau misalnya korbannya itu ya korban kita dampingi, ya kita korban dampingi. Kalau ininya kalau pelakunya enggak ya. Karena kita memang lembaga itu kampanye saat itu kita memang kampanye untuk anti kekerasan rumah tangga, kemudian kampanye anti korupsi, kampanye anti narkoba segala macam. Jadi kita tak itu. Nah, gitu. Itu yang kemudian kecuali kita ada situasional yang dimana pelakunya ya memang ada skenario ada kesalahan gitu misalnya. Ya, tentu kita akan dipilah semua kasus-kasus di sana. Kalau dulu saya kerja kita merintis di LBH, jadi banyak pengalaman kita peroleh di LBH ya, kasus-kasus yang jelas orang-orang yang tidak mampu yang kita dampingi. Nah, setahu saya kan LBH itu memang fokusnya pada kasus-kasus di mana orang yang nggak mampu kan gitu, boleh. Kemudian sumber dana untuk operasional begitu LBH dari mana? Dulu saya kita biasa ya ada pelatihan, ada kegiatan, kita juga punya program. Dulu kita sempat kalau dulu kita di ini biasa kita udah nggak dapat uang, dapat apa udah biasa kita. Tapi bagaimana karena kita punya prinsip bagaimana walaupun tidak ada anggaran, tidak ada dana, kita masih bisa melakukan upaya-upaya pembelaan, upaya-upaya pendampingan untuk kepentingan masyarakat. Tapi selama proses berlangsung selama ini, ada kalanya memang organisasi memiliki uang, ada kalanya tidak juga. Di sana kita pintar-pintar gitu. Ketika ada uang kita pintar untuk ngatur. Setidaknya uang bensin, uang untuk makan aman begitu. Selebihnya kita udah tahu lah kalau misalnya itu yang kita ini. Berapa lama kira-kira di LBH itu, Bleh? Saya kalau mulai awal mengikuti dari volunteer sampai keluar dari LBH itu kurang lebih 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun itu baru kemudian buka kantor? Ya, setelah itu bikin kantor. Nah, terbawa nggak sih karakter ketika di LBH itu ke kantor yang di mana pasti. sekarang? Orang lahir di lingkungan itu di mana orang dibesarkan, dilahirkan, karakter itu pasti akan melekat. Nah, kemudian ada proses perkembangan perubahan seiring dengan lingkungan, kebutuhan segala macam pasti ada. Tapi karakter itu masih ada. Sampai ini saya buka kantor saya di Jayagiri itu dengan nama Biro Bantuan Hukum, kemudian berubah menjadi Jimat Law Office. Masih sampai saat sekarang pun saya kantor kami misalnya kalau kasus-kasus yang sifatnya benar-benar orang itu tidak mampu, tertindas, ada persoalan upaya-upaya kriminalisasi atau ketidakadilan yang kita temukan, kita bantu. Kita dampingi gitu. Apalagi sekarang ya kita lebih cenderung profit ya, tetapi ada saat-saat tertentu kita juga istilahnya masih tetap menjalankan upaya-upaya pro bono kepada masyarakat benar-benar yang membutuhkan, dan kita ada subsidi silang lah untuk kepentingan bagaimana satu sisi idealisme masih kita tetap jalankan, satu sisi juga kepentingan kebutuhan realitas kehidupan kita tetap bisa jalankan. Itu Benis. Ya, itu realistis juga kan sebenarnya. Jadi saya sebut keuntungan ya buka kantor Jimat Law Office itu. Jadi bisa jadi ada subsidi silang dari yang profit ke kadang-kadang kan kita memiliki angka-angka standar ya. Ketika ada memang benar tidak mampu ya kita bisa bantulah. Oke lah gitu misal ya. Itu yang kita masih karakter itu masih terbawa. Nah, di Jimat Law Office sendiri, Bli, kalau di LBH kan sudah ada dia karakter-karakter kasus yang ditangani oleh LBH. Kalau di Jimat Law Office itu biasanya kasus-kasus apa, Bli? Saya cenderung lebih sering sekarang kasus perdata ya, mulai sengketa tanah, sengketa waris, kemudian ada juga perusahaan, kemudian ya bermacam-macam, ada mulai urusan keluarga,
Ya, kalau kasus-kasus perdata yang kita tangani. Nah selain itu juga ada beberapa kasus-kasus pidana yang juga kita pegang gitu. Artinya lebih variatif ya ketimbang Variatif. di Setiap LBH tahun dulu. kita kan setiap tahun kita ini Review. review berapa kasus pidana masuk, berapa kasus cenderung memang kebanyakan ke perdata. Pidana memang sedikit jarang kita memang ini. Nah, dari sepanjang berkarir jadi lawyer, baik dari LBH sampai sekarang buka kantor, kasusnya ada nggak sih kasus yang menarik gitu, Bli? Yang maksudnya kasusnya unik gitu yang pernah Bli tangani sampai akhirnya ada kebanggaan tersendiri berhasil menyelesaikan kasus itu gitu. Beberapa kalau kasus pidana ya, karena kepuasan batin di sana ada ya. Kita bisa ini ya dari ada yang bisa kita lepaskan, ada yang bisa kita perjuangkan dengan hukuman yang ringan. Ada beberapa yang bisa kita lepaskan dari ini, dari tuntutan jaksa bukan ya. Lepaskan itu ya seseorang terbukti melakukan sebuah perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana, tapi mengarah ke perbuatan perdata. Itu ya kurang lebih 2-3 bulan 2-3 bulan kemarin itu yang terbaru ya. Sebelum-sebelumnya juga ada beberapa kasus yang kita bisa memang ini kita perjuangkan begitu. Banyak kasus-kasus pidana yang kita bisa bikin lepas atau setidaknya percobaan hukuman ringan. Nah, itu sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman Bli sebenarnya di masyarakat tentang anggaplah kayak Bli Jimat menganggap bahwa di kasus pidana kita bisa buat itu lepas atau percobaan itu kan sebuah kepuasan tersendiri ya. Tapi ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa ini kan udah salah gitu. Kenapa dibikin lepas gitu, Bli? Gimana kacamata Bli sebagai ada perspektif di masyarakat keliru bahwa pengacara itu diidentikan selalu membela yang salah, kan gitu. Orang salah ngapain dibela? Pengacara pasti kan gitu. Sebenarnya tidak. Kehadiran pengacara ini kan pertama dia sebagai penyeimbang. Kalau dalam proses perkara pidana, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Ketika ada warga negara satu dengan warga negara yang lain melakukan sebuah tindakan kriminal, maka negara wajib untuk hadir. Ketika ada pembunuhan, penusukan, penipuan, penggelapan, ketika itu diketahui, ya negara wajib untuk memberikan rasa keadilan. Nah, tidak jarang juga dalam proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara ini, kemudian terjadi kelalaian, pemaksaan, atau kemudian tidak juran terjadi ada pesanan-pesanan yang seharusnya orang tidak dipidana menjadi dipidana, kan begitu. Nah, disinilah kehadiran seorang lawyer pengacara mengungkapkan fakta sebenarnya dari sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Perspektif daripada negara dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan tentu akan berbeda nantinya dengan perspektif dari lawyer, dari pengacara, akan begitu. Dia akan mengungkap, sehingga karena secara undang-undang kan tersangka maupun terdakwa ini dilindungi secara hukum. Dia diberikan hak-hak untuk bagaimana hak untuk membela diri, hak untuk mengingkari, kemudian juga hak untuk melakukan pembelaan. Nah, pengacara inilah akan mengungkap. Misalnya ada suatu peristiwa A begitu. Nah, suatu peristiwa A. Nah, bagaimana mungkin perspektif polisi maupun jaksa mengungkap bahwa ada sebuah tindak pidana dengan argumentasi atau kemudian dengan alasan-alasan yang diungkap atau hal yang disampaikan di persidangan. Tetapi di sini kehadiran pengacara juga akan menyampaikan sesungguhnya apa peristiwa bagaimana yang terjadi saat itu. Nah, itu sebenarnya poin pengacara. Kemudian perspektif pelaku, perspektif korban, fakta peristiwa yang terjadi saat itu sesungguhnya seperti apa. Kemudian apa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi, timbulnya suatu peristiwa. Bagaimana dari sisi kejiwaan. Nah, itu yang kemudian kita ungkap, kita sampaikan
kemudian kita memberikan pandangan kepada hakim, kan gitu, yang mengadili. Nah, dengan pandangan itu kemudian tentu nanti hakim akan menilai apakah ini sebuah peristiwa pidana atau tidak. Kalau ini sebuah peristiwa pidana, berapa kemudian dengan pandangan-pandangan kita, berapa dia layak mesti dijatuhkan sebuah hukuman apa yang mesti pantas dan adil buat ini. Nah, walaupun kita ngomong keadilan ini sifatnya subjektif. Ya, abstrak, tentu ya abstrak. Jadi tentunya dengan putusan ini diharapkan adalah adil buat korban, adil buat pelaku, adil buat masyarakat, kan itu menjadi sebuah sebenarnya kehadiran pengacara itu meluruskan, mengungkapkan fakta sebenarnya apa yang terjadi. Nah, soalnya nanti berapa berat ringan putusan, lepas atau tidak, bebas atau tidak, itu nanti majelis hakim tentu dengan dasar argumentasi masing-masing lembaga penegak hukum ini, antara jaksa kemudian pengacara bisa mengungkapkan, menyampaikan begini loh faktanya dari peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Itu sebenarnya tidak ya, orang sudah membunuh gimana? Ya tentu kalau orang membunuh ada sebuah pidana yang dilakukan, ya perlu dilihat juga gitu loh. Apa yang melatar belakangi dia melakukan tindakan itu? Nah, kan begitu, atau membunuh, mencuri, menggelapkan begitu. Ada peristiwa apa sesungguhnya yang terjadi? Dan dari sisi itulah pengacara harus mengungkap sehingga terdakwa itu tidak dilanggar haknya. Nah, banyak sekali kejadian kasus-kasus di mana bebas karena ada kasus yang dipaksakan, yang harusnya kasus dipaksakan menjadi perdata, dipaksakan menjadi pidana. Nah, itu seperti yang saya pengalaman kemarin ketika ada kasus pidana perdata hutang piutang dengan jaminan sertifikat tidak bisa bayar karena situasi saat itu misalnya Gunung Agung meletus gitu, misalnya dipaksakan untuk menjadi pidana begitu. Akhirnya apa? Kita ungkap peristiwanya, ternyata ini ada sebuah peristiwa perdata yang terjadi, sehingga ya pandangan kami dengan hakim itu sama, ada sebuah perbuatan tetapi bukan peristiwa pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga orang tersebut dinyatakan lepas dari tuntutan gitu. Lepas dari tuntutan pidana, tapi kalau misalnya perdatanya dia harus gugat lagi. Itu persoalan hukum yang ditokai. Mungkin sederhananya gini Bu ya. Ketika seseorang menjadi pengacara seorang yang dituduh mencuri gitu, misalnya diduga mencuri, jadi yang kita bela itu bukan mencurinya kan, tapi kita mengungkap fakta-fakta hukum di balik kenapa dia mencuri, kenapa sampai itu terjadi, memastikan bahwa prosedur persidangan yang dia ikutin benar, kan gitu Bu ya? Ya, jadi sederhananya begini, kehadiran kita itu mengawal proses hukum ini biar berjalan benar. Biar tidak ada, kalau zaman dulu misalnya proses penegakan tidak menutup kemungkinan ya, mungkin masyarakat juga doanya tahu bagaimana orang itu ditekan mengakui sebuah peristiwa yang dia mana tidak dia lakukan begitu misalnya. Kemudian bagaimana dia dipaksa diadili sesuatu yang tidak dia pernah terjadi atau dia lakukan gitu. Intinya di sini bagaimana supaya proses peradilan yang dilakukan itu benar-benar transparan, fair, kemudian tidak ada peristiwa rekayasa, tidak kemudian ada tekanan-tekanan yang dilakukan, intimidasi yang kemudian dapat mengkriminalisasi yang merugikan hak-hak daripada si terdakwa. Karena seperti yang saya bilang tadi, tersangka terdakwa ini secara hukum juga dilindungi hak-haknya untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi begitu. Itu sesungguhnya. Jadi kehadiran pengacara itu memastikan jangan sampai seorang pencuri dihukum seperti pembunuh gitu ya. Ya, kurang lebih prosesnya itu benar dilakukan, bahwa kalaupun dia bisa melakukan suatu perbuatan pidana ya setidaknya apa melatar belakang itu yang harus diungkap. Jangan sampai dia mencuri karena dia untuk bermain judi, atau dia mencuri karena kebutuhan dia kelaparan, dia harus makan, punya anak istri, ya tentu kita harus ungkap itu dong. Kita tidak bisa samakan, sama-sama pencuri ayam ya belum tentu sama hukumannya nanti. Karena apa? Motif yang melatar belakangi, situasi yang melatar belakangi, yang itu yang kemudian masyarakat tidak paham, karena loh itu kok diputus ini sekian, loh ini kan berbeda. Nah, motif yang melatar belakangi ini, apa yang sesungguhnya terjadi?
sehingga peristiwa itu terjadi begitu. Oke, Bli. Jadi tadi itu kan pidana ya. Kalau misalnya perdata gimana, Bli? Kalau saya sendiri ketika menangani kasus apapun ya, terutama sengketa waris kepemilikan, kemudian menyangkut lingkungan adat setempat misalnya. Karena beberapa kasus kita pegang misalnya soal itu adalah mendorong upaya perdamaian. Iya. Nah, itu upaya perdamaian itu sangat penting sekali. Maka itu bagi saya sebagai lawyer dalam kasus sengketa waris terutama ya, sengketa waris, sengketa misalnya harta bersama, sengketa-sengketa adat misalnya melibatkan orang banyak segala macam yang masih dalam satu lingkungan tempat tinggal wilayah gitu, itu kita dorong. Saya pasti mengedepankan dorong perdamaian. Dorong perdamaian. Meskipun itu misalnya sudah masuk ke persidangan. Iya, iya. Langkah pertama kami dorong, kalaupun nanti di pengadilan istilahnya kan ada juga wilayah mediasi ya, itu sangat penting. Karena bagi saya itu prinsip. Kita dorong perdamaian. Karena apa? Kita ngomong kasus perdata kan tidak ngomong menang kalah. Iya, ngomong menang kalah tidak ngomong materi kan itu. Tapi bagi kita berbicara ekses dari sebuah proses persidangan yang perlu kita juga jaga. Beberapa kasus perdata banyak yang kita bisa damaikan. Dan saya sendiri menjadi sebuah kepuasan batin tersendiri ketika kasus bisa damai. Walaupun mungkin, mohon maaf, kita lawyer kan pasti ada fee segala macam. Walaupun kita skip, yang penting mereka damai gitu. Karena bagi kami, kalau harta, kalau materi itu mungkin bisa gampang mereka bisa cari. Tetapi bagaimana menjalin sebuah rasa persahabatan, kekeluargaan, biar tidak hancur, biar tidak terkoyak, itu lebih penting. Karena misalnya sengketa waris, kan pasti sudah intern keluarga sebenarnya sengketanya. Makanya saya bilang, kenapa itu menjadi hal yang sangat penting, saya selalu kedepankan. Karena apa? Itu akan, kalau sudah ngomong waris keluarga, kalau sampai terjadi sengketa, bisa berekses sekian generasi. Secara emosional akan timbul kebencian, timbul rasa dengki, timbul rasa emosional yang akan mengoyak-ngoyak tali silaturahmi keluarga gitu. Akan terjadi gap antara ya, akan terjadi gap dan tidak menutup kemungkinan sampai akan mengarah kepada kekerasan fisik. Dan ini akan menimbulkan suatu dendam regenerasi karena pasti si A si B akan menceritakan kepada anaknya peristiwa-peristiwa sengketa warisnya, keluarganya atau mungkin sekitar adatnya segala macam. Dan generasi ini akan otomatis dari atas sudah memiliki dendam, anaknya pasti akan memiliki, walaupun kadar dendamnya mungkin dikit. Itu akan ini menjadi sesuatu yang akan hal yang sangat-sangat jadi cerita turun-temurun. Cerita turun-temurun dan menjadi bara api ya. Yang suatu saat mungkin akan peristiwa apa yang memicu. Nah itu yang kita, kalau saya pribadi ya, secara kantor kita, bagaimana kasus-kasus perdata kita dorong ke perdamaian. Makanya kita juga harapkan memberikan kepada masyarakat, mengingatkan, jangan dilihat dari materinya dulu. Kita juga ngomong lebih daripada materi, yaitu bagaimana rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan yang dalam satu rumpun keluarga, satu lingkungan, itu secara ini bisa terjaga silaturahminya ini, tidak menimbulkan sebuah permusuhan di tengah masyarakat atau keluarga, yang itu sangat-sangat akan, sangat-sangat lebih, menurut kami, itu lebih mahal dari apa, yang itu kita jaga. Tapi kalau itu sudah mentok tidak bisa dilakukan, ya apa boleh buat kan. Tapi ruang itu, kalau saya selama menangani kasus perkara perdata, ruang itu selalu ini. Ruang itu selalu kami kedepankan sampai kapanpun, itu selalu kantor kami selalu dorong itu semua, sehingga ibaratnya orang tidak kalah jadi abu-abu, menang jadi arang. Tidak seperti itu ya. Tapi sebenarnya upaya perdamaian itu tetap bisa dilakukan meskipun sudah masuk fase persidangan. Bisa. Meskipun sebelum putusan kan gitu. Ya, kapanpun itu masih bisa dilakukan sebelum ada putusan kan. Nah, kebetulan saya juga seorang mediator yang bersertifikat juga. Jadi kita juga diajarkan tidak selalu fight. Nah, ya kecuali sudah memang
jalan mediasi kekeluargaan proses ini kita dorong mentok, sudah buntu, maka itu yang jalan terakhir. Ya buat apa kita akan mencari ini istilahnya yang menang kalah segala macam. Karena kadang ada pemahaman begini, Bli. Ini udah kadung masuk persidangan ya nggak usah damai lagi, udah fight aja gitu. Jadi itu sebenarnya nggak berpengaruh ya, tetap upaya damai itu masih bisa. Jadi begini, kan? Pengalaman kami banyak sekali ya kasus-kasus sengketa tanah yang kantor kami pegang itu bisa kita selesaikan dengan damai, walaupun sudah masuk persidangan. Begitu bisa kita damaikan, kayak misalnya pembagian harta bersama, kemudian sengketa waris, perbuatan melawan bisa kita damaikan. Itu. Nah, tergantung sekarang, misalnya kalau ada pihak-pihak yang mendampingi itu kan bisa memiliki pemahaman yang sama. Ada ini, kadang-kadang kan tidak. Belum ada menghadapi nah, saya mengingatkan masyarakat, kalau Anda berperkara, pastikan dulu mengambil keputusan itu benar-benar Anda steril, tidak dipengaruhi, diprovokasi untuk kemudian berperang. Karena apa? Efeknya nanti yang akan terjadi, yang akan menghadapi, yang merasakan itu adalah para pihak. Nah, kalau pengacara, orang-orang di sebelah misalnya, lawyernya ya selesai urusan, selesai penanganan perkara, tapi yang berkelanjutan kan mereka di bawah begitu. Kalau kita kan selesai itu. Nah, itu ya kemudian saya sangat prihatin melihat bagaimana kasus-kasus ini. Banyak kok, misalnya kita kemarin ada kasus sengketa gugat Duren Banjar, Duren Pura, akhirnya kita bisa damai. Walaupun kita, nah itu tentu kita akan memberikan pemahaman kepada klien kita, kemudian juga memberikan pandangan-pandangan kepada lawan ya, artinya efek yang perlu kita perhitungkan, tidak hanya sekedar cari menang kalah, tetapi efeknya juga. Nah, ketika dalam upaya mendamaikan ini, Bli, apakah posisi pengacara itu tetap di subjektif atau jadi mediator? Itu kalau kita mau memisahkan kan agak susah ya. Tapi bagaimana kita mendorong ini dengan memberikan pertimbangan. Mediator kalau di pengadilan ada mediatornya. Tapi kita yang lawyer juga sudah paham lah. Jadi kita juga ingin kalau memang benar kita coba dorong sepanjang itu bersifat realistis gitu. Kita melihat sifatnya situasional kan. Itu yang kemudian kita harapkan terjadi. Sehingga semua seperti yang saya tadi bilang, rasa daripada silaturahmi itu biar tidak menjadi terkoyak begitu, terutama yang menyangkut soal keluarga. Itu kalau di luar kasus-kasus yang berhubungan dengan waris keluarga, sengketa lain mungkin begitu akan berbeda-beda situasionalnya. Terkait mediator, Bli, sebenarnya siapa aja sih yang bisa jadi mediator? Nah, jadi begini, kalau kita ngomong mediator siapapun bisa kan gitu. Cuma kalau urus undang di pengadilan, setahu saya itu harus memilih sertifikasi dari lembaga yang sudah diakui, kemudian diakui oleh Mahkamah Agung. Kalau untuk di pengadilan ini kan begitu, itu bisa. Nah, bagaimana dengan orang bisa di luar pun bisa, siapapun bisa menjadi mediator yang sifatnya untuk kepentingan sosial, menengahi kasus-kasus konflik di masyarakat. Tapi bedanya kalau ini di pengadilan ya khusus orang-orang memiliki sertifikasi. Tidak semua bisa. Jadi misalnya kalau sengketa adat gitu, misalnya orang yang dituakan lah di desa itu bisa? Boleh, bisa. Kepala desa, kepala lingkungan bisa memfasilitasi ketika mereka ini. Tapi yang prinsip dari seorang mediator adalah bersifat netral, dia tidak boleh memihak. Itu prinsip. Kita lanjut. Pidana sudah, perdata sudah. Nah, kasus-kasus yang lain misalnya, kasus seperti yang tadi Bli sampaikan di LBH, kasus antara orang perorangan dengan penguasa, dengan kebijakan publik gitu misalnya, Bli. Di mana peran lawyer dalam kasus-kasus begitu? Ya, jadi gini, ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut kebijakan publik atau ini, ya peran lawyer di sana itu mengawal apakah pemerintah itu sudah melakukan tindakan benar nggak, kemudian memperjuangkan hak-haknya dia. Contoh,
sedang lagi hangat adalah kasus yang marak terjadi di Indonesia. Adalah kasus kebebasan menjalankan memeluk agama dan keyakinan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu hampir semua agama sekarang bermasalah ini. Di agama Islam ada juga persoalan-persoalannya kan, ada muncul aliran ini, aliran itu, kemudian menimbulkan konflik. Kemudian di agama ini juga misalnya sekarang terangkat agama Hindu misalnya muncul persoalan Hindu dengan aliran Hare Krishna seperti itu. Ya, itu lagi hangat Iya, sekali di sosial media. Saya bilang ini persoalannya bagaimana sekarang peran lawyer, bagaimana memperjuangkan atau menjamin hak-haknya dia yang dilindungi oleh undang-undang itu bisa benar-benar diperoleh begitu. Contoh kalau kebebasan beragama dan berkeyakinan itu kan secara undang-undang dasar kita mengatur, Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga Undang HAM kita juga ngatur, kemudian lebih jauh komponen internasional deklarasi hak manusia juga mengatur kebebasan beragama. Nah, cuma dalam perspektif itu tentu negara harus bersifat tegas begitu. Bagaimana melindungi hak-haknya itu. Nah, tentunya dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki banyak suku agama ya, agama kemudian aliran kepercayaan, bagaimana bisa mengayomi sehingga antara yang satu sama lain tidak bertentangan, konflik itu. Nah, kenapa atau kapan suatu, kalau kita bicara tentang kebebasan kebebasan dalam berserikat gitulah Bli, untuk memeluk suatu agama. Nah, kenapa sampai ada aliran-aliran yang dilarang? Makanya di sini kan harus dari segi aturan memang belum maksimal ya, menegaskan. Kalau kita mengacu pada hak asasi manusia, piagam-piagam internasional, biasanya standarisasi ketika aliran agama yang masuk di suatu negara yang sudah misalnya mengancam keselamatan, mengancam kesusilaan, mengancam kesehatan, misalnya mengganggu ketertiban. Nah itu misalnya begini, ada aliran misalnya agama yang mengajarkan orang bunuh diri untuk mencapai surga. Nah itu jelas, karena itu sifatnya akan memprovokasi orang akan rame-rame bunuh diri. Nah itu terang harus seperti itu, standarisasinya harus dilarang. Kemudian orang mengajarkan pada bertentangan dengan kesusilaan dalam arti gini, mengajarkan, dulu saya pernah dengar itu ada aliran kepercayaan di mana melakukan seks bebas antara orang tuanya dengan anaknya, antara gurunya dengan pengikut-pengikutnya. Nah itu misalnya, itu salah satu contoh. Kemudian orang bertentangan dengan kesehatan kemanusiaan. Ada aliran mengajarkan untuk minum racun misalnya begitu. Nah di wilayah-wilayah itu terang. Nah, bagaimana kemudian masuk kepada aliran agama kepercayaan yang ada penafsiran-penafsiran? Nah, ini yang memang menjadi persoalan sampai saat ini. Penafsiran terhadap kitab suci, misalnya penafsiran dalam hal menjalankan ibadah. Di sana memang belum terakomodasi dengan jelas secara aturan. Dan apalagi dengan pasal putusan ini, Mahkamah Konstitusi tentang kebebasan menjalankan ibadah agama ini sangat penting lagi kan. Nah itu yang kemudian kenapa perlu sebuah kehadiran negara untuk ini, untuk benar-benar mengayomi, mensetip. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya dalam upaya melindungi kebebasan inilah pemerintah menetapkan semacam batasan-batasan gitu ya. Jadi misalnya karena pemerintah ingin melindungi kebebasan setiap orang untuk memeluk kepercayaan, itulah mengapa pemerintah memberikan batasan bahwa kepercayaan itu haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kesopanan kan gitu ya. Artinya kalaupun ada sebuah perbedaan yang terjadi, setidaknya tidak melakukan suatu tindakan-tindakan pereksekusi. Kita banyak lihat nih kejadian di Indonesia ketika orang dilarang membuat patung, membuat tempat ibadah yang menurut ininya dilakukan penyegelan sewenang-wenang, kemudian dilakukan kekerasan pelemparan, dilarang orang. Nah, wilayah-wilayah seperti itu misalnya.
kemudian rumah orang yang dibakar. Iya. Ketika memiliki pandangan yang berbeda sebenarnya, itu di wilayah sanalah. Karena tugas negara itu menjaga seluruh ya, warga negara Indonesia kan. menjaga. Ya, karena negara sudah diberikan dalih pemerintah dikeluarkan mandat oleh rakyat kan, untuk bagaimana dengan dengan kelengkapan alat negaranya itu entah polisi, jaksa segala macamnya, untuk bagaimana memberikan perlindungan maksimal kepada setiap warga negara untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Itu kurang lebih. Baik Bli. Terakhir nih, Bli Jimat kalau di dunia advokat kan sudah cukup senior ya. Kalau senior sih tidak. Belum ya? Ya, lama masih berproses. Ya, artinya masih berproses. Tapi boleh lah Bli, pesan-pesan untuk kita nih lawyer-lawyer muda. Jadi begini, kalau ya buat rekan-rekan ya ini sedang berbagi pengalaman soal ya prinsip adalah menjaga integritas kita. Bagaimana bahwa kehadiran lawyer itu tidak disamakan dengan Markus sekarang ini ya. Jadi dia hadir benar-benar sebagai, karena lawyer ini kan profesi mulia, terhormat begitu, karena dia hadir untuk memperjuangkan, menegakkan sebuah keadilan dan kebenaran kan begitu. Nah, bagaimana menjadi integritas bahwa tidak mengukur segala sesuatunya itu dengan materi, tapi bagaimana kita memiliki kemampuan pengetahuan itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan ini menjaga integritas nama baik organisasi. Karena persoalan sekarang kan banyak pengacara-pengacara yang dilaporkan ke polisi dengan entah itu tuduhannya menggelapkan uang klien, membohongi klien, nipu klien. Nah, itu yang kemudian ada lagi bahwa seolah-olah dengan kehadiran lawyer membuat masalah menjadi ribet dan begitu ya. Itu yang kemudian kita harapkan bagaimana menjaga integritas daripada dalam menjalankan profesi, sehingga profesi ini ya loh, kalau kita melihat motonya kan ini lawyer profesi mulia kan, itu berat sebenarnya membawa. Kalau memiliki lawyer berat, makanya kita dalam mengambil tindakan mendampingi klien apapun itu haruslah hati-hati ya, jangan kemudian mengukur segala sesuatunya itu dengan materi, tetapi lebih mengedepankan integritas dalam proses penegakan hukum, kemudian menjaga kehormatan profesi, itu yang terpenting ya. Oke, Bu Jimat, terima kasih sekali waktunya dan share pengalaman, juga pesan-pesan untuk kita lawyer muda. Mudah-mudahan kita lawyer muda kedepannya mampu menjaga integritas kita sebagai lawyer. Terakhir, kita dari Access Legal ada kenang-kenangan nih untuk di Jimat. Terima kasih atas ini. Itu tanda udah pernah hadir di Lawyer Talk Access Legal. Ya, artinya mudah-mudahan Access Legal ini terus bisa berkarya sehingga bisa diakses dengan kemajuan teknologi ini, bisa memberikan sedikit pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat. Ya, dengan berbagai perspektif. Terima kasih.